Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang soleh-solehah, saya ucapkan selamat, kalian sudah menjadi kelas 5. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai surat At-Tin. Dan sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih atas absennya dan juga sudah doa untuk pembelajaran kita hari ini mengenai surat At-Tin. Sudah saya siapkan sekilas mengenai rangkumannya. Ini Nah, ya, kita akan menghafal dan memahami surat At-Tin. Ada di buku Al-Hikmah di halaman 4. Kalian bisa buka di situ, mulai di situ. Namun kalian perhatikan dulu sekilas mengenai surat At-Tin ini dan bagaimana cara kita membaca Al-Quran. Untuk yang poin yang pertama, kita pahami dulu bahwasanya Al-Quran itu kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, tapi bagi kita sebagai umatnya, bagi umat manusia penganut agama Islam, itu merupakan mukjizat terbesar. Karena dengan Al-Quran kita akan tahu bagaimana pedoman hidup, bagaimana berperilaku, bagaimana menjalankan segala sesuatu itu dari Al-Quran. Karena hudal lil muttaqin. Al-Quran itu hudal lil muttaqin adalah sebagai petunjuk orang yang bertakwa. Dan Al-Quran juga merupakan sebenar-benarnya kitab. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab itu Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia yang bertakwa. Untuk itu kita sebagai orang yang bertakwa harus meyakini bahwasanya kebenaran Al-Quran, segala sesuatu yang termaktub atau tertulis dalam Al-Quran merupakan suatu kebenaran yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, harus kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Beserta juga ilmu-ilmu yang lainnya. Di sini fadilah membaca Al-Quran, membaca surat Al-Quran, meskipun hanya satu huruf saja itu sudah dinilai kebaikan, sudah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Al-Qur'an itu sebagai mukjizat, akan tetapi ketika kita membacanya satu huruf saja itu sudah dinilai pahala, dan kelak pahala tersebut akan menjadi syafaat kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya tata cara untuk membaca Al-Qur'an, satu yakni kalian pastinya harus suci. Bersuci, harus wudhu terlebih dahulu untuk memegang Al-Quran. Dan sebelum membaca harus membaca isti'adah atau ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud dan basmalah. Baru membaca suratnya. Dan cara membacanya harus tartil. Tartil itu bagaimana? Tartil itu dibaca secara perlahan atau pelan-pelan dan sesuai dengan tanda bacanya, sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya, sehingga bacaannya lebih indah untuk didengarkan. Dan kalau kalian memahami bahasa Arab, meskipun hanya sekilas-sekilas, kalian akan memahami makna yang ada dalam Al-Quran. Tapi sekarang sudah ada Al-Quran terjemahan, sudah ada banyak tafsir yang itu bisa kita baca sendiri, sehingga kita tahu makna yang terkandung dalam tiap-tiap ayat, tiap-tiap kata dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya mengenai surat At-Tin. Kita hari ini belajar mengenai surat At-Tin. At-Tin itu artinya apa? At-Tin itu artinya buah-buahan. Buah-buahan yang mana memiliki banyak kemanfaatan, sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Nanti di buku kalian ada juga di Al-Hikmah itu gambarannya sekilas mengenai buah tin. Nah, At-Tin diambil dari ayat pertama di surat tersebut. Dan surat At-Tin menempati urutan ke-95 dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 8. Dan disebut dengan surat Makkiyah. Kenapa surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu surat yang turunnya di kota Mekkah sebelum baginda Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, maka disebut surat Makkiyah. Nanti ada juga surat yang disebut surat Madaniyah karena turunnya ketika baginda Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, itu tadi. Dan ini mengenai surat At-Tin nanti bisa kalian baca dan juga kalian pahami maknanya
serta kalian harus hafal ini. Wattini waszaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin, dan seterusnya, biar tidak terlalu panjang di video. Nah, ini sekilas ya, sekilas saja kita pahami satu persatu. Wattini waszaitun, dan demi buah tin dan buah zaitun. Nah, kita juga mengenal minyak zaitun dan sebagainya, itu berasal dari buah apa istilahnya, dari buah zaitun ini. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah atau negeri yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita harus meyakini bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan. Bahkan watin ini merupakan sumpah bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan. Sumpahnya dengan buatin, dengan gunung, dengan negara yang aman, bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah dengan penuh kesempurnaan. Untuk itu kita harus menggali potensi dalam diri kita, menggali sesuatu kelebihan yang ada dalam kita, sehingga nanti potensi itu berbuah kemanfaatan, berbuah kebaikan, berbuah kebijaksanaan untuk kebaikan kita semua. Tsumma radatnahu asfala safilin. Saya lanjutkan. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan, Allah di sini kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Setelah manusia dipuji dengan kesempurnaannya, manusia harus sadar bahwasanya manusia itu akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tempat yang terendah di sini ada yang mengatakan tempat terendah kita adalah tanah, bahwasanya kita akan mati kembali menjadi tanah. Ada yang mengatakan bahwasanya kita akan kembali pada neraka, sesuatu yang paling hina. Jadi kita tidak boleh sombong, meskipun kita dilabeli sebagai makhluk yang paling sempurna, kita tidak boleh sombong karena kita juga berasal dari tempat yang hina dan akan kembali ke tempat yang hina, yakni tanah yang biasa kita injak setiap hari. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putus. Nah, di sini dalam artian bisa kita artikan asfala safil ini sebagai neraka, karena ketika kita akan mendapat pahala yang terus-menerus dengan beramal baik, beramal soleh, maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yukadzibu kaba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang pembalasan, tentang surga dan neraka? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sesungguhnya Allah Maha Hakim yang adil. Allah Maha menghakimi segala makhluknya. Nanti di yaumul hisab kita akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala terkait seberapa maksiat kita, seberapa dosa kita, dan seberapa pahala kita, seberapa amal soleh kita. Nah, itu saja sekilas apa yang bisa saya sampaikan mengenai surat At-Tin ini. Semoga apa yang kita lakukan penuh kemanfaatan dan keberkahan, sehingga di kemudian hari kita mendapat syafaat Al-Quran, kita mendapat mukjizat Al-Quran, kita mendapat serpihan barokah Al-Quran, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia, sehingga kita menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan apa yang kita lakukan penuh kemanfaatan, penuh keberkahan, dan penuh kebaikan kepada siapapun. Akhirul kalam, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.